Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kawan Catur. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah partai catur yang sangat menarik antara Grandmaster wanita andalan Indonesia, Irene Karisma Sukandar berhadapan dengan Petra Pap. Pertandingan ini terjadi pada tahun 2017 di Riyadh dengan mempertandingkan catur kilat wanita. Langsung saja kita mulai ke pertandingan. Langkah pertama dimulai dengan langkah E4, pion ke C5. Irene melangkahkan kuda ke F3, mempersiapkan rokade dan mencoba untuk mengaktifkan kuda. Kemudian Petra melangkahkan pion ke D6 yang kita kenal dengan pembukaan Sisilia, di mana putih mencoba untuk menguasai petak E4 dan D5, sementara hitam mencoba menguasai petak di D4. Langkah selanjutnya Irene melangkahkan pion ke C3 yang kita kenal dengan pembukaan Sisilia Alapin variation atau variasi Alapin yang ditunda ya, jadi tidak langsung melangkahkan pion ke D4. Selanjutnya Petra melangkahkan kuda ke F6, dijawab dengan tujuan untuk menyerang pion di E4. Irene mencoba untuk mendukung pion di E4 dengan melangkahkan gajah ke D3. Selanjutnya Petra melangkahkan kuda ke C6 dengan tujuan untuk mengaktifkan kuda. Irene membalas langkahnya dengan langkah C2, mundur ke C2 dengan tujuan untuk membuka jalan pion ke D4. Langkah selanjutnya oleh Petra dengan pion ke E5 dengan tujuan memberikan ruang pada gajah sekaligus mempersiapkan rokade pendek. Irene mencoba melangkah ke H3 membatasi pergerakan gajah hitam menuju G4. Petra melangkahkan E7 dan Irene melakukan rokade pendek, dibalas Petra melakukan rokade pendek. Langkah selanjutnya Irene melangkahkan E1 dan benteng Petra menjawab ke E8, sama-sama mencoba untuk mendukung petak pusat. Langkah selanjutnya Irene melangkahkan ke D4 melakukan penetrasi di pusat, sementara Petra menjawab dengan langkah gajah ke F8, menghilangkan halangan untuk support benteng ya. Selanjutnya Irene menjawab dengan gajah ke G5 dengan tujuan melakukan pin atau serangan tidak langsung terhadap menteri. Jadi apabila hitam kudanya bergerak, tentunya menterinya akan dimakan. Jadi untuk sementara di sini hitam tidak dapat menggerakkan kuda. Dijawab oleh Petra dengan langkah ke H6, mengusir gajah di H4. Irene memundurkan gajah ke H4, kemudian Petra menjawab dengan melangkahkan gajah kembali ke E7 untuk mencoba mendukung kuda di F6 dan sekaligus agar tidak terjadi pin gajah ke menteri kembali, karena sekarang apabila kuda bergerak masih ada gajah yang mendukung dari belakang. Nah, selanjutnya Irene melangkahkan kuda ke E3. Di sini sedikit analisa, Irene tidak melangkahkan kuda ke E4, D2 karena apabila kuda melangkahkan ke D2, di sini pion akan dimakan dan Irene makan pion. Kemudian Petra dapat memakan pion, di mana unggul satu pion ya. Untuk itu Irene melangkahkan kudanya ke A3 sehingga membuka dukungan menteri di D1 ke pion A4.
Selanjutnya Petra menjawab dengan langkah kuda ke H5 dengan tujuan mencoba untuk mengajak pertukaran gajah. Iren menerima pertukaran gajah dan dimakan kembali oleh Petra dengan menteri. Kemudian Iren melakukan langkah kuda dengan memakan pion di E5, mencoba untuk mengajak pertukaran kuda. Petra menerima pertukaran kuda yang ditawarkan oleh Iren, kemudian Iren memakan kuda di H5. Selanjutnya Petra melangkahkan pion memakan pion di D4, kemudian Iren memakan kembali pion dan dimakan kembali Petra menggunakan kuda, sekaligus mengancam gajah di C2. Selanjutnya Iren melangkahkan gajah ke D3, mencoba untuk mengaktifkan gajah dan menghilangkan gangguan kuda di petak C2. Petra menjawab dengan langkah gajah ke D7 dengan tujuan untuk mengaktifkan gajah dan membuka ruang kepada benteng untuk dapat melangkah ke jalur C atau D. Selanjutnya Iren melangkahkan gajah ke C4, memberikan serangan tambahan ke pion F7 sekaligus melakukan pin terhadap raja di G8 sehingga hitam tidak dapat melangkahkan pion ke F6 atau F5 karena akan terjadi skak. Selanjutnya Petra menjawab dengan langkah benteng ke C8, mencoba menyerang secara langsung gajah di C7. Kemudian Iren melangkahkan benteng ke D1 dengan tujuan memperkuat tekanan di petak pusat. Selanjutnya Petra menggerakkan gajah ke C6, mencoba mengaktifkan sekaligus memberikan serangan kepada pion E4. Iren melangkahkan benteng ke D2, D3 dengan tujuan untuk mengaktifkan benteng. Selanjutnya Petra menjawab dengan langkah pion B5 menyerang gajah. Kemudian Iren mengajak pertukaran gajah. Petra menerima pertukaran gajah tersebut dengan memakan di D5. Kemudian Iren memakan gajah kembali di D5. Selanjutnya Petra melangkahkan menteri ke F6, mencoba menguasai petak pusat sekaligus memberikan ruang kepada benteng untuk memberikan dukungan di lajur E. Selanjutnya Iren melangkahkan kudanya ke B1, mencoba kembali lagi dengan tujuan untuk ke C3 karena di sini Iren kudanya tidak berfungsi. Selanjutnya Petra melangkahkan pion ke E4, melakukan serangan terhadap benteng. Benteng Iren mundur ke D2 menghindari serangan. Kemudian Petra melakukan serangan terhadap menteri. Menterinya Iren mundur ke G4 sekaligus melakukan serangan terhadap benteng di C8. Selanjutnya Petra menutupi serangan menteri dengan benteng ke F5 sehingga tidak menyerang lagi secara langsung. Kemudian Iren melangkahkan kuda ke C3 dengan tujuan untuk mendukung pion di D5. Petra melangkahkan benteng ke E8 menghindari serangan yang dilakukan oleh menteri sekaligus mengaktifkan dukungan di pion E4. Iren
memakan benteng. Iren memakan kuda di D4 ya. Jadi di sini kalau kita analisa, makan masih ada menteri ya, tetapi apabila menteri memakan, di sini Iren dapat memakan kuda. Jadi secara analisa, langkah yang dilakukan Iren itu sangat benar sekali. Jadi dia memakan kuda karena tidak ada jawaban lain, karena di sini apabila memakan, dukungan terhadap benteng ditinggal dan Iren dapat memakan, sehingga akan untung 1 perwira. Jadi di sini kalau kita analisa kesalahan yang dilakukan oleh Petra dengan melangkah benteng ke E8. Di sini Iren tidak menyia-nyiakan kesempatan, langsung memakan kuda, dan jawaban yang dilakukan oleh Petra adalah benteng ke D5. Tetapi tetap saja menteri dapat mengancam kembali benteng, sehingga apabila Petra memakan benteng, Iren juga memakan benteng, yang dimana akan tetap unggul 1 kuda, dimana Iren akan tetap unggul 1 kuda. Kemudian Petra melangkahkan benteng ke D8 dengan mencoba untuk menyerang gajah, menyerang menteri. Sementara Iren melangkahkan menteri ke C7 dengan tetap memberikan serangan kepada benteng di D8. Apabila Petra memakan benteng, tentunya Iren juga akan tetap memakan benteng untuk mempertahankan keunggulan. Lanjut ke pertandingan. Di sini Petra menjawab dengan langkah benteng ke F8, mencoba untuk bertahan dan mengalah, merelakan 1 perwira karena tidak ada jalan yang terbaik lagi. Selanjutnya Iren melangkahkan benteng ke D4 sekaligus memakan pion. Jika kita lihat pada posisi seperti ini, putih sudah kelihatan unggul, dan apabila bisa mempertahankan tentunya akan menang ya. Karena di sini putih sudah unggul 1 perwira dan bahkan 1 pion. Selanjutnya menteri Petra melangkah ke G6, mencoba untuk melakukan skak, ancaman skak ke G2. Iren menghalangi serangannya dengan langkah G4, mencoba menutup sekaligus mengajak pertukaran benteng. Petra menerima pertukaran benteng, Iren memakan kembali benteng, dan menteri memakan pion di G4. Selanjutnya Iren melangkahkan pion ke D6 dengan tujuan untuk mempercepat promosi pion. Petra melangkahkan benteng ke C8 dengan tujuan untuk menyerang menteri. Menteri Iren pindah ke E7, masih tetap untuk mempersiapkan promosi, mendukung pion yang maju. Selanjutnya Petra melangkahkan benteng ke F8 kembali untuk bertahan. Iren melangkahkan kuda ke D7 untuk tujuan promosi, sementara Petra melangkahkan menteri ke D4 dengan tujuan apabila pion dimajukan tentunya akan bisa dimakan oleh hitam. Tetapi Iren melangkah dengan melakukan serangan ke D1 sekaligus mendukung pion untuk melakukan promosi.
Di sini Petra melakukan langkah menteri ke B6 dengan tujuan memberikan dukungan ke D5. Di sini Iren memakan benteng di F8 sekaligus skak, dan Petra pun menyerah karena apabila dilanjutkan tentunya misal dilanjutkan dimakan dan pion promosi menjadi menteri dimakan oleh Petra dan Iren memakan menteri, masih unggul benteng dan kuda. Jadi pada kesimpulan pertandingan kali ini kita harus berhati-hati di mana apabila mengamati dukungan yang diberikan kepada perwira. Jadi di sini yang langkah yang kurang tepat itu dikarenakan miss apabila kuda dimakan. Jadi di sini apabila kuda dimakan tentunya dukungan terhadap benteng hilang. Sementara posisi putih sudah memakan satu kuda. Ya, demikianlah pembahasan catur antara Grandmaster andalan Indonesia Iren Karisma Sukandar yang berhadapan dengan Petra Pap. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.